kecil deh. Jadi seperti ada dulu fakir lah ya. Ya. Pembukaannya siapa? Benar aja dah. Kok lah, gua pegang mic. Woi, siapa kentut? Sorry kalau pesan ini. Baca ya. Tejaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT sejarah kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Gatot Akmal Barkan. Saya Adnan Fuadi Tanjung. Saya Desa Kesbelano. Saya Paulianus. Saya Muhammad Rafael. Saya Anak Prasetya akan menampilkan sejarah sejarah. Ya, Apa itu? Kami akan menampilkan sejarah kami. Apa kita bersejarah apa ya? Sejarah. Ya, apa yang kita? Kita apa yang dapat sejarah ini? Aduh, ini tidak ngeri kali bikin sejarah ya. Takut aku jadi ini. Siapa dulu? Boy? Lanjut. Hah? Ini apa? ya, dari slide dua ya. Ya. Mana penulis tadi ya? Biar kayak guru kita. Mic-nya nah. Bobo yang ini. Bapak Amin. Bapak Amin. Sini ada. Sini ada. Ya. Berapa slide kita? 4. Ya, siap ya. Satu, teman. 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu 1 perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908. Sebelum 1908, perlawanan terhadap penjajah Belanda lebih bersifat lokal dan sporadis. Namun setelah tahun 1908 muncul sebuah babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Munculnya organisasi modern. Perjuangan mulai terorganisir dengan baik. Dibentuklah berbagai organisasi seperti Utomo, Serikat Islam, dan Indonesia Partis. Organisasi ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang lebih terarah, perjuangan tidak lagi hanya berfokus pada perlawanan fisik, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesadaran nasional, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Mereka untuk belajar yang banyak mengenyam pendidikan di Belanda, menjadi tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Mereka membawa ide-ide yang baru dan semangat perjuangan yang lebih modern. Ciri-ciri perjuangan setelah 1908. Pertama, nasional. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Modern, menggunakan cara-cara yang modern seperti organisasi, pers, dan pendidikan. Terorganisir. Perlawanan lagi. Apa ya, Pak? Makanya aku bingung. Ini soalnya ada yang berapa slide, kita satu ini berapa slide, satu ini berapa slide ya. Ulang lagi kan jadi. Kan udah 4 nih. Iya, kita aja. Ada 4, berarti yang terorganisir ada apa aja? Makanya yang awal Tidak apa-apa yang terakhir. Kalian lanjutin lagi misalnya. Tadi kan belum nyampe. Misal nih, misalkan sebagai tanda pilihan, semua diambil nih, dia bagian dua. Ya. Kalau misalnya kalau mau ini aku yang jelasin, ya udah tinggal aja nyari ya, ya, ini belum masuk. Kita cari lah. ya, nanti ya, kita lanjut lagi dari sini ke apa? Dari awal sini, Ya, sampai habis. sampai berarti apa ya? Habis sininya berapa? Sabar ulang. Kan aku sebagai Oh iya. Ya, mulai ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perjuangan setelah 1908. Yang pertama itu adalah nasional. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, modern, yang artinya menggunakan cara yang modern seperti organisasi, pers, dan pendidikan.
Yang ketiga ialah terorganisir. Perjuangan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dan yang terakhir adalah damai. Meskipun ada beberapa aksi demonstrasi, pada umumnya perjuangan dilakukan secara damai. Coba dia lihat, aku empat. Aku kan baca tengah, aku baca tengah, aku baca tengah. Aku boleh di faktor. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah upaya bersama rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Wujudnya organisasi pergerakan ini didorong oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Faktor internal dari dalam negeri, penderitaan rakyat. Penjajahan Belanda membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam, diskriminasi, dan kejahatan kolonial yang merugikan rakyat menjadi pemicu utama kemarahan dan keinginan untuk merdeka. Cut, udah. Cut. Jangan matikan. Jangan apa dari kamu. Kepencet. Enggak. Ya kepencet lah ini, Cok. Apa? Ini kan di-cut. Iya, ini Dia kan dijeda, juga. kan? Ini kan enggak kunci. Oh, iya. Aku yang Gasel. Ini Paris. Enggak usah. Adanya kenangan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia memiliki rasa bangga terhadap sejarah kerajaan-kerajaan besar di masa lalu seperti Majapahit dan Sriwijaya. Hal ini mendorong semangat untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Munculnya kaum terpelajar. Pendidikan yang semakin meluas melahirkan kaum terpelajar yang memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Mereka menjadi motor penggerak dan memikat gerakan nasional. Diskriminasi rasial. Perlakuan tidak adil dan diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah terhadap pribumi membuat rakyat Indonesia semakin bersatu untuk melawan. Jangan di-cut. Jangan dipencet ya. Aku orang pintar ya. Oke, mantap. Faktor luar negeri. Ulang. Kenapa? Faktor luar negeri ya, betul. Nyampe sini ya? Sampai ya ke sini. Faktor eksternal atau faktor luar negeri. Kemenangan Jepang atas Rusia, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1945 dengan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. Hal ini memberikan semangat bagi bangsa-bangsa Asia lainnya termasuk Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Munculnya paham-paham baru, paham seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi yang berkembang di Eropa juga mempengaruhi pemikiran para pemuda Indonesia. Mereka terinspirasi oleh semangat, kesamaan, dan kebebasan. Perkembangannya pergerakan nasional tidak di negeri lain. Pergerakan nasional di negara lain seperti India dan Turki juga menjadi inspirasi bagi Indonesia. Aku mau balik sih karena HP-nya pakai aku ya, lupa aku tadi. Oke, hati-hati. Oke. Sana. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Perkembangan pergerakan nasional. Satu, periode awal 1908-1928. Budi Utomo 1908. Organisasi ini menjadi contoh awal pergerakan nasional, khususnya pada pendidikan dan kebudayaan. Sarekat Islam 1912. Awalnya berfokus pada masalah ekonomi, kemudian menjadi organisasi politik yang kuat. Muhammadiyah 1912. Organisasi keagamaan yang juga aktif dalam bidang pendidikan dan sosial. 2. Periode nasionalisme politik 1908 sampai 1945.
Proklamasi kemerdekaan 15 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta tandai berakhirnya penjajahan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk agresi Belanda. Terima kasih. Mau ulang boleh? Aku bisa jadi Iya, aku aja. Aku bisa jadi